Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita berada di tempat ini. Ini adalah atas fasilitasi dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, ya Pak. Kami dari Dinas Koperasi diamanatkan untuk memberikan materi atau mungkin lebih tepatnya berbagi di sini, berbagi dengan Bapak Ibu sekalian apa yang kami tahu kepada Bapak Ibu sekalian mengenai kewirausahaan desa, kewirausahaan dan pengembangan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Baik, lanjut mungkin. Ya, nama saya Munira. Saya ASN di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk saat ini kami adalah sudah beralih ke fungsional sebagai fungsional pengawas koperasi dan juga kemarin selaku subkoordinator pemberdayaan koperasi. Untuk kategori wirausaha, di sini ada beberapa kategori wirausaha. Jadi ada wirausaha sosial, wirausaha perempuan, wirausaha teknologi, wirausaha desa, mungkin nanti kita akan kembangkan, wirausaha pemuda, wirausaha desa. Jadi kita mulai dari wirausaha sosial. Wirausaha sosial itu adalah setiap orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan kemampuan bisnis atau kemampuan usaha yang baik. Mereka mampu mengidentifikasikan masalah-masalah sosial yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, melihatnya sebagai peluang usaha, kemudian mampu memberikan solusi. Ada pun wirausaha teknologi, ada juga wirausaha teknologi, yaitu wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha teknologi yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menerapkan kebaruan atau ada inovasi melalui penciptaan teknologi dan menjalankan proses inovasinya melalui sebuah usaha yang berkelanjutan. Wirausaha perempuan, jadi ada juga kategori sebagai wirausaha perempuan. Wirausaha perempuan yaitu perempuan atau pelaku wirausaha yang memiliki kriteria mengelola setidaknya satu usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha. Sekarang melalui peraturan tadi memberikan kemudahan untuk bagaimana bisa ada legalitasnya. Jadi yang paling awal itu nomor induk berusaha, NIB-nya, dan itu gratis, bisa diakses secara gratis, bisa melalui aplikasi OSS, dan juga bisa dibantu oleh ada pendamping-pendamping yang bisa membantu untuk membuatkan atau menerbitkan nomor induk berusaha. Jadi dengan adanya nomor induk berusaha dari suatu pelaku usaha, berarti sudah secara de jure sudah terdaftar. Karena secara de facto memang kita banyak usaha-usaha, banyak wirausaha, tapi secara de jure belum terdaftar. Dengan adanya NIB ini berarti dia sudah terdaftar, sudah resmi. Kemudian sumber daya kita yang kita punya ini sudah ada apa saja. Contoh misalnya daerah agrowisata tadi, saya sudah punya ada alamnya, sudah ada modalnya, sudah ada SDM-nya, apalagi tuliskan semua. Kemudian partnership, siapa sebenarnya yang bisa kita ajak kerjasama untuk menjalankan usaha ini.
baik dari segi marketingnya, dari segi permodalannya, dari segi perizinannya, dari segi apapun itu namanya key partnership. Siapa yang bisa kita ajak kerjasama, baik dari instansi pemerintahan, baik dari swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Oke, kita mulai dari yang tabelnya. Modelnya sebentar seperti ini. Ada 9 indikator. Mulai dari customer segment, value-nya, kemudian channels-nya, customer relationship-nya, kemudian activity, resource, key partner, revenue stream, dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Barangkali bisa dibaca di sini. Barangkali bisa dibaca di sini. Kayaknya bahasa Toraja Utara ini Pak ya. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Customer segment, pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Misalnya, tadi usahanya agrowisata. Usia berapa yang kita harapkan hadir datang berkunjung di situ? Macam Bapak Desa, Kepala Desa tadi bilang mau buat tempat permandian untuk anak-anak. Tentu targetnya adalah usia berapa sampai berapa. Ya kalau wisata itu ada arung jeram, mungkin bukan targetnya orang tua Pak ya. Pasti usia berapa sampai berapa. Itu harus jelas targetnya dari usia berapa sampai berapa. Bisa juga kita masukkan jenis kelamin. Saya hanya menarget perempuan saja atau laki-laki saja, boleh seperti itu. Kemudian pekerjaan yang seperti apa yang Anda harapkan membeli produk Anda atau hadir dalam wisata yang Anda buat nanti. Apakah dari domestik kah atau dari dalam negeri itu sendiri? Apakah pelancong ataukah tenaga saya pasti sasarannya biasa ibu rumah tangga kan tidak mungkin ya. Oh, bisa jadi ibu rumah tangga juga masuk karena kan sudah penat dengan kehidupan sehari-hari yang di rumah saja. Kita sasar ibu rumah tangga yang datang ke sana. Contoh saja. Ataukah bisa juga penghasilan yang seperti apa yang kita harapkan datang untuk berkunjung ke tempat wisata kita? Menengah ke atas. Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Tentu sesuai dengan fasilitas yang kita siapkan. Nah, seperti itu. Kemudian suku. Apakah yang hadir di sana nanti kita harapkan satu suku saja atau suku ini, dan suku ini? Boleh juga seperti itu. Yang paling spesifik ini kalau mengenai suku, contohnya misalnya makanan. Biasanya sih katanya kalau orang Jawa sukanya yang manis. Tentu buat produk, kalau targetnya adalah suku Jawa, jangan buat yang pedas. Pasti mereka akan alergi atau tidak mau membeli. Contoh kalau di Toraja Pak sukanya manis, pedas atau apa? Pedas. Darah dingin. Kalau targetnya memang adalah suku Toraja, harus buat produk yang pedas. Kalau perlu ada level 1 sampai 10. Karena kita tahu target kita adalah lokal suku ini atau suku Bugis, suku Makassar, itu tergantung siapa yang menarget dan lain sebagainya. Itu dari segi customer segment. Nah, value apa nilai yang kita tawarkan dari yang kita buat ini produk. Misalnya kopi Pak ya, kopi itu nilai jualnya atau ciri khasnya apa? Pahit. Banyak sekali kopi kan Pak. Banyak ya. Tapi kenapa ada orang saya nggak mau minum kopi kalau bukan ini, tidak mau minum kopi kalau bukan kopi dari situ. Rasanya cita rasanya yang berbeda, ada ciri khas di situ. Saya kalau mau pergi rekreasi saya tidak mau kalau bukan di situ, karena ada sesuatu yang bisa dilihat atau ada ciri khas di sana. Seperti itu. Ada negeri awan.
Ada berapa negeri di atas awan di Sulawesi Selatan? Dua. Nah, pasti orang bilang, saya mau yang ke situ. Kenapa ke situ? Di situ ada sesuatu yang berbeda. Atau ya terserahlah. Intinya pelanggan selalu mau mencari sesuatu yang berbeda. Kemudian berbicara tentang value, ciri khas. Kalau makanan seperti tadi pedas, manis, kemudian dari segi bentuknya yang berbeda atau dari segi apanya, itu semua adalah kreativitas kita masing-masing. Channel atau salurannya. Nah, ini kalau melihat logo-logo ini kita tes dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini mungkin sudah tahu ini logonya apa? Facebook. Ini Instagram. Kalau ini YouTube. ini Google. ini Ini. Udah terlalu. Iya, ini. Ini berarti semua bisa media online. Paham berarti semua kalau mau pemasarannya ke depan lewat apa berarti bisa online, bisa offline. Buktinya saya tunjukkan logo paham. Berarti ada semua di aplikasinya. Dikerjakan atau enggak? Jangan sampai logonya saja aplikasinya ada pernah dipakai. Ada. Paham. Setidaknya tahu cara pakainya saja yang harus dipelajari nantinya. Nah, ini sarana apa yang digunakan untuk menyampaikan atau menjalankan bisnis Anda? Cara promosinya lewat apa? Apakah melalui online atau offline atau keduanya? Kalau offline dengan cara apa biasanya? Banner. 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 Apalagi Pak? Yang paling banyak saya lihat hari ini adalah caleg ya. Media promosinya apa saja? Spanduk. Masa mau dikalah, usaha kita harus lebih gencar dibanding promosi itu. Bisa lewat banner, bisa lewat Reklame. bisa lewat apa? Kartu nama, apalagi brosur, apalagi leaflet dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya media. Kemudian penghasilan yang bisa diperoleh lewat usaha itu apa saja? Misalnya, kalau agrowisata yang dari desa mana Pak? Sampano. Sambal, kira-kira itu penghasilannya dari apa saja? Di daerah wisata tersebut. Iya. Nah itu revenue stream. Jadi apa saja yang bisa menghasilkan uang melalui usaha yang akan dikembangkan nanti. Seperti itu. Kalau misalnya dia jualan kopi, berarti penghasilannya dari mana? Hasil penjualan kopi, baik dari bubuk maupun yang masih biji. Atau apalagi? Bisa juga melalui reseller, Pak. Reseller atau drop. Ada namanya customer relationship. Bagaimana membina pelanggan? Bagaimana orang yang datang di situ mau lagi datang dan datang. Bukan satu kali datang, tidak pernah muncul, bahkan menampilkan di promosinya bahwa tempat kita jelek atau produk kita malah jelek. Seharusnya satu orang bisa memanggil 10 sampai 40 orang untuk hadir karena promosi yang bagus. Tapi kalau pelayanan misalnya dari segi pelayanan kita bagus, dari segi fasilitas kita bagus, dari segi apalagi yang bisa menarik pelanggan untuk datang itu bagus, otomatis tidak perlu terlalu repot promosi. Dari mulut ke mulut, satu orang bisa sampai dalam teori satu orang bisa 40 orang yang datang. Satu orang saja yang dipuaskan dalam hal produk atau jasa itu bisa memanggil sampai 40 orang tanpa disuruh. Bikin status. Story. Bisa lewat status, story dan sebagainya. Itu tanpa disadari dan tanpa dibayar. Sehingga contoh misalnya dengan senyuman, dengan salam, dengan kartu membership. Membership untuk apa? Datang satu kali, nanti kalau datang kedua kalinya free apa gitu. Kan bisa Pak ya? Gratis rugi Pak. Datang sekali gratis, hotelnya 1 malam misalnya, itu kan bisa menarik pelanggan untuk datang lagi. Itu
Kenapa tidak ke sana? Kenapa ke sana? Oh, di sana itu ada free dengan ada kartu membernya. Satu kali datang, kalau datang lagi berikutnya dapat free 1 malam gratis nginap di hotel. Contoh, itu kan daya tariknya ada, sehingga satu kali datang mau datang lagi. Oke, selanjutnya aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya apa saja? Misalnya, ya ini tadi Pak, yang saya sampaikan diagram alurnya atau diagram alurnya, mulai dari penyiapan kopinya sampai selesai, atau mulai dari kalau misalnya dia jasa, apa-apa saja yang menjadi aktivitas dari usaha tersebut. Tadi Pak, usahanya apa? Di desanya yang mau dikembangkan. Wisata Embung. Wisata Embung itu aktivitasnya di dalam apa saja Pak? Pemeliharaan di produk ya tadi. Kalau dari segi wisata misalnya, sebentar ada contoh ya Pak, lebih gampang lagi. Nah, sumber daya yang kita punya tadi saya sudah jelaskan, misalnya sudah punya kebun, sudah punya pekerja, sudah punya modal, sudah punya peralatan, sudah punya semuanya. Yang belum adalah pemasarannya. Sisa dipasarkan berarti ya. Biaya-biaya apa yang dibutuhkan? Kira-kira untuk pengembangan usaha agrowisata itu biaya apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian? Biaya untuk membuat usaha itu Pembukaan. Wisata agro. itemnya saja, dosa nilainya. Biaya apa saja yang dibutuhkan? Karena kalau berdasar kalau kita bicara wisata, ini promosi. Contoh saya satu itu ada satu desa di Buah itu namanya Desa Pitarapan. Ada permandian Waitido namanya. Waitido. Pertama orang rajin datang di situ, ramai di situ. Setelah terbuka yang lain-lain dekat situ, jadi orang bosan ke sini, yang lain ke tempat lain. Jadi kalau kita berbicara masalah itu setiap bulan itu juga bagus kalau kita rubah-rubah, supaya orang tidak bosan dengan itu saja. Sarananya dalam. Tidak ada scrolling Pak. Ya, mungkin dari situ juga tapi Tidak ada yang arahkan kita. Oke. Biaya yang saya maksud contoh misalnya Pak ya, untuk menjual kopi, biaya yang dibutuhkan apa saja? Misalnya biaya pembelian bahan baku, biaya langsung, biaya tidak langsung. Biaya langsungnya adalah biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian ada biaya operasional, dan biaya operasional misalnya biaya apa saja? Listrik, air, dan sebagainya. Nah kalau dia agrowisata, itu biaya apa untuk mengadakan wisata tersebut? Kira-kira? Pembuatan spot-spot foto. Iya, spot-spot saja berarti Pak ya, pemeliharaan, Ya, spot kemudian foto. peralatan berarti peralatan. peralatan, kemudian biaya Biaya tenaga kerja. Mau bergerak kayak ini kalau Iya. Pak ya, harus tetap ada upah, berarti biaya tenaga kerja. Nah itu yang masuk di partner di cost structure ya Pak. Oke. Nah saya kasih contoh. Nih. Mana? Itu kan? Enggak ini. jangan berkampung. Ini aja berwarna. Warnanya Sudah bagus, menye- tapi enggak kelihatan. sudah menyatu. Contoh ini. Iya ya. Customer segment. Di sini yang di sebelah kanan. Siapa pelanggan, siapa target pasarnya? Targetnya itu ini adalah usaha apa? Usaha agrowisata Pak. Nah, wisata budaya dan wisata desa. Kemudian apa nilai plusnya yang di tengah? Yaitu adanya wisata alam, sosial budaya dan lingkungan sekitar yang bertaraf internasional melalui jalur kunjungan wisatawan. Ya, ini contoh kalau wisatawan Bromo. Kemudian lewat apa promosinya? Promosinya bisa melalui media informasi
ekowisata desa yang meliputi melalui website, melalui baliho, poster, dan sebagainya. Customer relationship-nya bagaimana membina pelanggannya? Melalui pelayanan kunjungan wisata, ekowisata, desa wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini terlalu singkat untuk sebuah penyesalan. Pompalah kesadaran untuk sebuah perubahan. Buktikan diri. Tunjukkan potensi. Jangan mau terjebak halusinasi.